Mira mengatur dagangannya di kedai kecilnya yang terletak di sudut pasar tradisional. Aroma rempah-rempah dan masakan yang menggugah selera memenuhi udara, menciptakan suasana yang hangat dan akrab. Dia adalah seorang janda berusia 30-an, cantik dengan senyuman yang selalu menghiasi wajahnya. Meskipun hidupnya telah dilanda kesedihan setelah kehilangan suami tercinta, Mira berusaha untuk tetap tegar dan menjalani hidupnya dengan penuh semangat. Setiap pagi, Mira membuka kedainya dengan harapan baru. Dia menyajikan berbagai makanan tradisional yang selalu menjadi favorit para pelanggan. Dari nasi goreng, sate, hingga kue-kue manis, semua dibuat dengan cinta dan perhatian. Namun, di balik senyumnya yang ceria, ada rasa kesepian yang kadang menghantuinya. Hari itu, pasar tampak lebih ramai dari biasanya. Suara tawar-menawar dan tawa para pedagang mengisi udara. Mira melayani pelanggan dengan cekatan, tetapi hatinya terasa kosong. Dia merindukan kehadiran seseorang yang bisa mengisi kekosongan itu. Tiba-tiba, seorang pria muda memasuki kedai. Bayu, seorang kuli panggul berusia 25 tahun, tampan dengan tubuh kekar dan senyum yang menawan. Dia dikenal di pasar karena sikapnya yang ramah dan selalu siap membantu. Bayu sering terlihat mengangkat barang-barang berat untuk para pedagang, dan semua orang menyukainya. "Selamat pagi, Mbak Mira," sapa Bayu dengan suara ceria. "Selamat pagi, Bayu. Mau pesan apa hari ini?" tanya Mira sambil tersenyum. "Bisa kasih saya nasi goreng dan satu sate, ya?" jawab Bayu, matanya berbinar penuh semangat. Mira segera menyiapkan pesanan Bayu. Saat dia mengaduk nasi goreng di wajan, dia merasakan tatapan Bayu yang hangat. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara Bayu memandangnya. Seolah-olah dia melihat lebih dari sekadar seorang janda yang menjalani hidupnya. Mira merasa jantungnya berdebar, tetapi dia berusaha untuk tidak memperhatikannya. Setelah menyajikan makanan, Bayu duduk di salah satu meja kecil di kedai. Dia mulai menikmati hidangannya sambil sesekali mencuri pandang ke arah Mira. Mereka berbincang-bincang ringan, dan Mira merasa nyaman berbicara dengan Bayu. Dia terpesona oleh cerita-cerita Bayu tentang kehidupannya di pasar, tentang bagaimana dia berjuang untuk membantu keluarganya. "Jadi, kamu sudah berapa lama bekerja di pasar ini?" tanya Mira, penasaran. "Sudah hampir 5 tahun. Awalnya, saya hanya membantu orang tua, tapi sekarang saya sudah mandiri. Saya suka suasana di sini, banyak teman dan selalu ada hal baru yang bisa dipelajari," jawab Bayu dengan antusias. Mira mengangguk, terkesan dengan semangat Bayu. Dia merasa ada koneksi yang kuat di antara mereka, meskipun baru saja bertemu. Saat Bayu selesai makan, dia menawarkan diri untuk membantu Mira mengangkat barang-barang berat ke dalam kedai. "Biarkan saya bantu, Mbak. Barang-barang ini pasti berat," kata Bayu sambil tersenyum. Mira merasa ragu, tetapi dia tidak ingin menolak tawaran baik Bayu. "Baiklah, terima kasih, Bayu. Saya sangat menghargainya." Mereka bekerja sama mengangkat barang-barang, dan Mira merasakan kehadiran Bayu yang membuatnya merasa lebih hidup. Saat mereka berdua tertawa dan bercanda, Mira menyadari bahwa dia mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Ada ketegangan yang manis di antara mereka, seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang. Setelah selesai, Bayu membantu Mira menutup kedai. Mereka berdiri di depan kedai, dan Bayu menatap Mira dengan tatapan yang dalam. "Mbak Mira, saya senang bisa membantu. Semoga kita bisa bertemu lagi." Mira tersenyum, merasakan hangatnya perasaan di dalam hatinya. "Tentu, Bayu. Terima kasih atas bantuanmu hari ini." Saat Bayu pergi, Mira merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Mungkin, setelah semua kesedihan yang dia alami, ada harapan baru yang menanti. Hari-hari berikutnya, Mira dan Bayu mulai bertemu lebih sering. Setiap kali Bayu datang ke kedai, mereka berbagi cerita dan tawa. Mira merasa hidupnya semakin berwarna dengan kehadiran Bayu. Dia mulai menantikan setiap pertemuan, merasakan getaran yang menyenangkan setiap kali melihat senyum Bayu. Suatu sore, saat pasar mulai sepi, Bayu mengajak Mira untuk berjalan-jalan di taman dekat pasar. "Mau ikut saya jalan-jalan, Mbak? Taman ini indah saat sore hari," tawar Bayu. Mira merasa sedikit ragu, tetapi dia tidak ingin melewatkan kesempatan untuk lebih mengenal Bayu. "Baiklah, saya ikut."
Mereka berjalan beriringan, menikmati suasana sore yang tenang. Bayu bercerita tentang impian-impian yang dia miliki, tentang keinginannya untuk membuka usaha sendiri suatu hari nanti. Mira mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh semangat dan ambisi Bayu. Kalau saya bisa membuka usaha, saya ingin menjual makanan. Saya suka memasak, dan saya ingin membuat orang-orang bahagia dengan makanan saya, kata Mira, matanya berbinar. Bayu tersenyum. Itu ide yang bagus, Mbak. Saya yakin kamu bisa melakukannya. Kamu punya bakat yang luar biasa. Mira merasa tersanjung oleh pujian Bayu. Mereka terus berbincang, dan saat matahari terbenam, suasana menjadi semakin intim. Bayu mengambil tangan Mira, dan mereka saling menatap. Dalam momen itu, Mira merasakan jantungnya berdebar kencang. Ada sesuatu yang tak terucapkan di antara mereka. Sebuah ketertarikan yang semakin mendalam. Saat mereka kembali ke pasar, Mira merasa hatinya penuh dengan harapan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan merasakan cinta lagi setelah kehilangan suaminya. Namun, kehadiran Bayu membuatnya merasa hidup kembali. Dia tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang indah. Dengan perasaan yang campur aduk, Mira menantikan hari-hari berikutnya. Dia ingin mengenal Bayu lebih dalam, dan merasakan cinta yang mungkin bisa tumbuh di antara mereka. Meskipun perjalanan ini masih panjang, Mira merasa siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dia percaya bahwa cinta bisa datang dalam bentuk yang tak terduga, dan mungkin, Bayu adalah jawaban atas doanya selama ini. Hari-hari berlalu, dan hubungan Mira dan Bayu semakin dekat. Setiap kali Bayu datang ke kedai, suasana hati Mira menjadi lebih ceria. Dia menantikan kedatangan Bayu dengan penuh harapan, merasakan getaran yang menyenangkan setiap kali melihat senyumnya. Bayu bukan hanya seorang kuli panggul yang membantu di pasar, tetapi juga menjadi teman yang mengisi kekosongan dalam hidupnya. Suatu sore, setelah pasar tutup, Bayu mengajak Mira untuk berjalan-jalan di taman yang terletak tidak jauh dari pasar. Mbak Mira, mau jalan-jalan lagi? Taman ini indah saat senja, tawar Bayu dengan senyum lebar. Mira merasa senang mendengar ajakan itu. Tentu. Saya suka berjalan-jalan di taman. Ayo. Mereka berjalan beriringan, menikmati suasana sore yang tenang. Angin sepau-sepau menyapu wajah mereka, dan suara burung-burung yang berkicau menambah keindahan momen itu. Bayu mulai bercerita tentang kehidupannya, tentang bagaimana dia tumbuh di lingkungan yang sederhana dan bagaimana dia berjuang untuk membantu keluarganya. Saya selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga saya. Itu sebabnya saya bekerja keras di pasar. Saya ingin bisa membahagiakan mereka, kata Bayu dengan penuh semangat. Mira mendengarkan dengan seksama, terpesona oleh dedikasi Bayu. Kamu sangat baik, Bayu. Saya yakin keluarga kamu bangga padamu. Bayu tersenyum, tetapi ada kerinduan di matanya. Saya berharap bisa memberikan lebih banyak untuk mereka. Tapi saya juga ingin memiliki impian saya sendiri. Mira merasa terhubung dengan Bayu. Dia juga memiliki impian yang belum terwujud, dan mendengar cerita Bayu membuatnya merasa tidak sendirian. Mereka terus berbincang, dan saat matahari mulai terbenam, suasana menjadi semakin intim. Bayu mengambil tangan Mira, dan mereka saling menatap. Mbak Mira, saya senang bisa mengenalmu. Kamu membuat hidup saya lebih berarti, ungkap Bayu dengan tulus. Mira merasakan jantungnya berdebar. Saya juga merasa hal yang sama, Bayu. Kamu membawa kebahagiaan dalam hidup saya. Malam itu, mereka duduk di bangku taman, berbagi cerita dan tawa. Bayu menceritakan lelucon-lelucon lucu yang membuat Mira tertawa terbahak-bahak. Dia merasa nyaman dan bahagia, seolah-olah semua beban hidupnya menghilang. Dalam momen itu, Mira menyadari bahwa dia telah jatuh cinta pada Bayu. Setelah beberapa minggu bertemu, Mira dan Bayu semakin akrab. Mereka mulai berbagi lebih banyak tentang kehidupan masing-masing. Mira menceritakan tentang suaminya yang telah tiada, tentang kesedihan yang dia rasakan, dan bagaimana dia berusaha untuk bangkit kembali. Bayu mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan dukungan dan pengertian. Saya tahu kehilangan itu sangat menyakitkan. Tapi kamu harus ingat, hidup terus berjalan. Kamu berhak untuk bahagia lagi, kata Bayu dengan lembut. Mira merasa terharu mendengar kata-kata Bayu. Dia merasa ada seseorang yang benar-benar peduli padanya,
Seseorang yang bisa mengerti rasa sakitnya. Terima kasih, Bayu. Kamu membuat saya merasa lebih kuat. Suatu hari, Mira memutuskan untuk mengundang Bayu ke rumahnya untuk makan malam. Dia ingin menunjukkan rasa terima kasihnya atas semua dukungan dan kebahagiaan yang telah diberikan Bayu. Bayu, maukah kamu datang ke rumah saya untuk makan malam? Saya ingin memasak untukmu, tawar Mira dengan senyum. Bayu terlihat terkejut, tetapi senyumnya semakin lebar. Tentu, saya sangat senang. Saya tidak sabar untuk mencicipi masakanmu. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Mira menghabiskan waktu di dapur, memasak hidangan favorit Bayu. Dia merasa gugup, tetapi juga bersemangat. Dia ingin membuat malam itu istimewa. Saat Bayu tiba, Mira menyambutnya dengan senyuman hangat. Selamat datang, Bayu. Silakan masuk, kata Mira sambil membuka pintu. Bayu melangkah masuk, dan aroma masakan yang menggugah selera langsung menyambutnya. Wah, baunya enak sekali. Apa yang kamu masak? Tanya Bayu dengan antusias. Ini adalah nasi goreng spesial dan sate ayam. Saya harap kamu suka, jawab Mira sambil tersenyum. Mereka duduk di meja makan, dan Mira menyajikan hidangan dengan penuh cinta. Saat mereka mulai makan, suasana menjadi akrab dan hangat. Bayu memuji masakan Mira, dan Mira merasa bangga bisa menyajikan makanan yang disukai Bayu. Ini enak sekali, Mbak. Kamu benar-benar jago masak. Puji Bayu sambil menghabiskan suapan demi suapan. Mira tersenyum, merasakan kebahagiaan yang tulus. Terima kasih, Bayu. Saya senang kamu suka. Setelah makan, mereka duduk di teras, menikmati malam yang tenang. Bintang-bintang bersinar di langit, dan suasana menjadi semakin romantis. Bayu mulai bercerita tentang impian-impian yang ingin dia capai, dan Mira mendengarkan dengan penuh perhatian. Saya ingin suatu hari nanti membuka usaha sendiri. Mungkin sebuah warung makan yang menyajikan makanan enak seperti ini, kata Bayu dengan semangat. Mira terpesona oleh impian Bayu. Itu ide yang bagus. Saya yakin kamu bisa melakukannya. Kamu memiliki bakat dan semangat yang luar biasa. Bayu tersenyum, tetapi ada keraguan di matanya. Tapi saya masih harus bekerja keras untuk mencapainya. Terkadang, saya merasa ragu apakah saya bisa berhasil. Mira meraih tangan Bayu, memberikan dukungan. Jangan ragu, Bayu. Kamu sudah melakukan banyak hal hebat. Percayalah pada dirimu sendiri, dan kamu akan mencapai impianmu. Malam itu, saat mereka saling berbagi cerita dan tawa, Mira merasakan kehangatan yang mendalam di dalam hatinya. Dia tahu bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Ada cinta yang tumbuh di antara mereka, dan Mira merasa siap untuk menghadapinya. Saat Bayu pamit pulang, dia menatap Mira dengan tatapan yang dalam. Terima kasih untuk malam yang indah ini, Mbak. Saya sangat menghargainya. Mira merasa jantungnya berdebar. Terima kasih juga, Bayu. Saya senang bisa menghabiskan waktu bersamamu. Saat Bayu pergi, Mira berdiri di depan pintu, merasakan perasaan bahagia dan harapan yang mengalir dalam dirinya. Dia tahu bahwa cinta bisa datang dalam bentuk yang tak terduga, dan Bayu adalah jawaban atas doanya selama ini. Dia berharap untuk terus menjalin hubungan ini, untuk saling mendukung dan mencintai satu sama lain. Hari-hari berikutnya, Mira dan Bayu semakin sering bertemu. Mereka berbagi momen-momen kecil yang berharga, dari berjalan-jalan di taman hingga berbagi cerita di kedai. Setiap pertemuan membawa kebahagiaan baru, dan Mira merasa hidupnya semakin berwarna. Mira menyadari bahwa dia telah menemukan seseorang yang bisa mengisi kekosongan dalam hatinya. Bayu bukan hanya seorang kuli panggul, tetapi juga sahabat dan cinta yang dia cari. Dia merasa beruntung bisa mengenal Bayu, dan dia berharap hubungan mereka akan terus tumbuh dan berkembang. Dengan perasaan yang penuh harapan, Mira menantikan masa depan. Dia tahu bahwa cinta mereka adalah awal dari perjalanan yang indah, dan dia siap untuk menjalani setiap momen bersamanya. Malam itu, setelah makan malam yang hangat dan penuh tawa, Mira duduk di teras rumahnya, merenungkan perasaannya terhadap Bayu. Dia merasa seolah-olah hidupnya telah berubah dalam sekejap. Cinta yang tumbuh di antara mereka bukan hanya sekadar perasaan, tetapi juga sebuah harapan baru yang mengisi kekosongan di hatinya. Dia tahu bahwa Bayu adalah seseorang yang istimewa,
Dan dia ingin menjalin hubungan yang lebih dalam. Beberapa hari setelah makan malam itu, Mira memutuskan untuk mengundang Bayu lagi. Dia ingin membuat momen spesial yang bisa mengungkapkan perasaannya. Bayu, maukah kamu datang ke rumah saya lagi? Saya ingin membuat sesuatu yang spesial untuk kita, kata Mira saat mereka bertemu di pasar. Bayu terlihat antusias. Tentu, Mbak. Saya tidak sabar untuk melihat kejutan apa yang kamu siapkan. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Mira menghabiskan waktu di dapur, menyiapkan hidangan istimewa. Dia ingin membuat makanan yang tidak hanya enak, tetapi juga bisa menunjukkan betapa berartinya Bayu baginya. Dia memutuskan untuk membuat nasi kuning, hidangan yang melambangkan kebahagiaan dan harapan. Saat Bayu tiba, aroma nasi kuning yang harum menyambutnya. Wah, ini terlihat luar biasa, Mbak Mira, seru Bayu dengan mata berbinar. Terima kasih, Bayu. Saya harap kamu suka, jawab Mira sambil tersenyum. Mereka duduk di meja makan, dan Mira menyajikan hidangan dengan penuh cinta. Saat mereka mulai makan, suasana menjadi akrab dan hangat. Bayu memuji masakan Mira, dan Mira merasa bangga bisa menyajikan makanan yang disukai Bayu. Setiap kali saya makan masakanmu, saya merasa seperti di rumah, kata Bayu dengan tulus. Mira merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata Bayu. Saya senang bisa membuatmu merasa seperti itu. Kamu juga membuat hidup saya lebih berarti. Setelah makan, mereka duduk di teras, menikmati malam yang tenang. Bintang-bintang bersinar di langit, dan suasana menjadi semakin romantis. Bayu mulai bercerita tentang impian-impian yang ingin dia capai, dan Mira mendengarkan dengan penuh perhatian. Saya ingin membuka warung makan sendiri. Mungkin dengan konsep yang berbeda, di mana orang bisa merasakan masakan tradisional dengan suasana yang nyaman, kata Bayu dengan semangat. Mira terpesona oleh impian Bayu. Itu ide yang bagus. Saya yakin kamu bisa melakukannya. Kamu memiliki bakat dan semangat yang luar biasa. Bayu tersenyum, tetapi ada keraguan di matanya. Tapi saya masih harus bekerja keras untuk mencapainya. Terkadang, saya merasa ragu apakah saya bisa berhasil. Mira meraih tangan Bayu, memberikan dukungan. Jangan ragu, Bayu. Kamu sudah melakukan banyak hal hebat. Percayalah pada dirimu sendiri, dan kamu akan mencapai impianmu. Malam itu, saat mereka saling berbagi cerita dan tawa, Mira merasakan kehangatan yang mendalam di dalam hatinya. Dia tahu bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Ada cinta yang tumbuh di antara mereka, dan Mira merasa siap untuk menghadapinya. Setelah beberapa pertemuan yang penuh makna, Mira merasa bahwa saatnya telah tiba untuk mengungkapkan perasaannya kepada Bayu. Dia ingin memberitahu Bayu betapa berartinya dia dalam hidupnya. Suatu sore, saat mereka berjalan-jalan di taman, Mira memutuskan untuk berbicara. Bayu, ada sesuatu yang ingin saya katakan, kata Mira, suaranya sedikit bergetar. Bayu menatapnya dengan penuh perhatian. Apa itu, Mbak? Kamu terlihat serius. Mira menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Saya ingin kamu tahu bahwa saya sangat menghargai semua yang telah kamu lakukan untuk saya. Kamu telah membawa kebahagiaan dalam hidup saya, dan saya merasa sangat beruntung bisa mengenalmu. Bayu tersenyum, tetapi Mira bisa melihat ada rasa ingin tahunya. Saya juga merasa hal yang sama, Mbak. Kamu adalah orang yang istimewa bagi saya. Mira melanjutkan, saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tetapi saya merasa kita memiliki koneksi yang kuat. Saya ingin kita bisa lebih dari sekadar teman. Saya ingin menjalin hubungan yang lebih dalam denganmu. Bayu terdiam sejenak, seolah mencerna kata-kata Mira. Mbak Mira, saya juga merasakan hal yang sama. Saya sudah jatuh cinta padamu sejak pertama kali kita bertemu. Mira merasa jantungnya berdebar kencang. Benarkah? Saya tidak tahu harus berkata apa. Bayu meraih tangan Mira, menggenggamnya dengan lembut. Kamu tidak perlu berkata apa-apa. Saya ingin kita saling mendukung dan membangun masa depan bersama. Mira merasa air mata kebahagiaan menggenang di matanya. Saya ingin itu, Bayu. Saya ingin kita bisa saling mencintai dan mendukung satu sama lain. Malam itu, mereka saling berjanji untuk menjalani hubungan ini dengan penuh cinta dan pengertian. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan selalu mudah,
tetapi mereka siap untuk menghadapi segala tantangan bersama. Sejak saat itu, hubungan Mira dan Bayu semakin kuat. Mereka saling mendukung dalam impian masing-masing. Mira membantu Bayu merencanakan warung makannya, sementara Bayu selalu ada untuk memberikan semangat kepada Mira dalam menjalani kedai kecilnya. Suatu hari, saat mereka sedang duduk di taman, Bayu mengungkapkan keinginannya untuk melamar Mira. "Mbak Mira, saya ingin mengajakmu untuk memulai babak baru dalam hidup kita. Saya ingin melamarmu." Mira terkejut, tetapi hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan. "Benarkah, Bayu? Saya tidak tahu harus berkata apa." Bayu tersenyum. "Kamu tidak perlu berkata apa-apa. Saya hanya ingin kamu tahu bahwa saya mencintaimu dan ingin menghabiskan sisa hidup saya bersamamu." Mira merasa air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. "Saya juga mencintaimu, Bayu. Saya ingin kita bersama selamanya." Malam itu, di bawah sinar bulan yang indah, Bayu melamar Mira dengan penuh cinta. Dia memberikan cincin sederhana yang melambangkan komitmen mereka satu sama lain. Mira menerima lamaran itu dengan penuh haru, merasakan cinta yang tulus di antara mereka. Sejak saat itu, mereka mulai merencanakan masa depan bersama. Mereka berbagi impian dan harapan, saling mendukung dalam setiap langkah. Mira merasa hidupnya telah menemukan makna baru, dan Bayu adalah bagian terpenting dari perjalanan itu. Hari-hari berlalu, dan cinta mereka semakin tumbuh. Mereka menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh kebahagiaan, saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Mira merasa beruntung bisa memiliki Bayu di sisinya, dan Bayu merasa bahagia bisa mencintai Mira. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu tiba. Mereka mengadakan pernikahan sederhana yang dihadiri oleh keluarga dan teman-teman terdekat. Suasana penuh kebahagiaan dan cinta, dan Mira merasa seolah-olah semua impiannya telah menjadi kenyataan. Saat mereka mengucapkan janji suci di depan orang-orang terkasih, Mira merasakan haru yang mendalam. Dia tahu bahwa dia telah menemukan cinta sejatinya, dan Bayu adalah orang yang akan selalu ada untuknya. Setelah pernikahan, mereka memulai kehidupan baru bersama. Mereka membuka warung makan yang telah lama diimpikan Bayu, dan Mira membantu dengan masakan yang lezat. Bersama-sama, mereka menciptakan kebahagiaan dan cinta dalam setiap hidangan yang mereka sajikan. Mira dan Bayu telah menemukan kebahagiaan yang mereka cari. Mereka saling mencintai dan mendukung, menjalani hidup dengan penuh semangat. Cinta mereka adalah perjalanan yang indah, dan mereka siap untuk menghadapi setiap tantangan yang akan datang bersama-sama.